Entek rek, kopi nih rek. Kopi nentek men. Soki rek. Oke men, balik lagi bersama saya di channel YouTube The Man Project. Seperti biasanya, kali ini kita akan membuat project yang sangat sederhana lagi, yaitu bagaimana cara merakit sebuah alat untuk melepas mata LED. Untuk bentuk alatnya seperti ini men ya. Jadi selain untuk melepas mata LED, alat ini bisa kita manfaatkan sebagai LED tester. Jadi caranya sangat mudah, tinggal kita nyalakan saja untuk saklarnya, lalu kita putar knob potensio untuk mengatur suhu yang kita inginkan. Dan setelah beberapa menit, LED yang hendak kita lepas akan terlepas dengan mudah. Selain untuk melepas mata LED, alat ini juga bisa kita gunakan untuk LED tester. Dan caranya tinggal kita pasang saja untuk kabel multitester seperti ini, dan kita hubungkan ke kaki positif dan negatif lampu LED. Dengan cara seperti ini kita akan tahu mana mata LED yang masih normal dan mana yang sudah rusak. Oke, jadi seperti apa caranya dan komponen apa saja yang saya gunakan? Mari kita lanjut videonya men. Yang pastinya saya menggunakan box serbaguna. Untuk tipenya ini adalah box X5. Panjangnya 14,5 cm, lebar 9,5 cm, dan tingginya 5 cm. Untuk harga box ini cuma 10 ribuan men. Lalu saya juga menggunakan elemen penghangat rice cooker atau Magicom seperti ini men. Untuk dayanya ini 40 watt dan harganya cuma 3.200 rupiah. Lalu saya juga siapkan lembaran aluminium yang sudah saya bentuk seperti ini. Tadinya ini adalah bekas dari project separator LCD. Jadi ada sisa sedikit dan sudah saya potong dengan ukuran lebar 7,5 cm, untuk panjang 9 cm dan tebalnya di 5 mm. Lalu saya juga siapkan dimmer SCR 2000 watt atau motor speed controller. Ini adalah motor speed controller 220 volt ya men, atau tegangan AC. Di sini ada 4 buah pin, yang atas itu adalah pin input, yang bawah adalah pin untuk output ke motor. Untuk harga dari dimmer ini sekitar Rp11.000. Lalu saya juga siapkan 2 buah saklar. Yang satu ini adalah saklar yang 3 kaki lengkap dengan lampu indikator. Yang satunya lagi saya menggunakan saklar yang 2 kaki tanpa lampu indikator men. Dan saklar ini untuk speknya bisa digunakan di tegangan AC 220 volt. Lalu saya juga pakai sebuah rumah sekring dan juga sekring kaca 5 ampere. Lalu ada satu buah karet pelindung kabel seperti ini. Lalu saya juga siapkan sebuah pipa. Ini adalah pipa bekas antena dan sudah saya beri tanda juga di tiap 2 cm. Nanti akan kita potong menjadi 4 bagian. Lanjut saya juga siapkan satu buah digital voltmeter. Ini yang tipe DC. Untuk kabelnya saya pakai yang 3 kabel seperti ini men. Untuk harganya sekitar 11 ribuan. Lalu saya siapkan juga modul step up down. Untuk tipenya ini yang XL6009. Jadi modul ini nantinya kita manfaatkan untuk LED tester. Seperti biasa ada output dan input tegangan. Untuk harganya sekitar 18 ribuan. Setelah itu saya juga siapkan sepasang banana jack female seperti ini. Ini 1.500-an untuk harganya. Dan tidak kalah penting, kita juga siapkan satu buah resistor. Ini adalah resistor 2K2 atau 2,2 kilo atau 2200 ohm. Ini yang setengah watt. Lanjut untuk adaptornya, saya menggunakan adaptor untuk charger handphone. Ini outputnya 5 volt dan di 2 ampere untuk arusnya. Nanti akan kita ambil bagian rangkaiannya, untuk casingnya kita lepas. Lalu seperti biasa 4 buah kaki karet seperti ini dan beberapa mur baut. Untuk ukurannya panjang ada yang 3 cm, ada yang 2 cm. Untuk ukuran baut ini 3 mm. Lalu pastinya kita siapkan juga beberapa kabel potongan seperti ini. Ini adalah kabel bekas PSU komputer. Lalu kita siapkan juga lakban aluminium. Pastinya nanti akan kita pakai sedikit saja men. Setelah itu saya juga siapkan thermal grease atau pasta penghantar panas. Ini yang warna putih, untuk harganya sekitar Rp3.000.
Oke men, jadi semua ini adalah komponen yang saya gunakan. Seperti biasa, link pembelian ada di keterangan video. Baiklah, langsung saja kita lubangi untuk boxnya. Jadi nanti tata letaknya seperti ini ya men. Jadi untuk elemen sebelah kiri seperti ini, lalu di sebelahnya ada indikator voltmeter, lalu bawahnya voltmeter ada satu pasang banana set. Terus bagian depan nanti ada tempat untuk knob dimmer SCR seperti ini, lalu sebelahnya ada dua buah saklar. Jadi untuk saklarnya nanti untuk saklar pemanas dan juga saklar LED tester. Sedangkan bagian belakang nanti untuk tempat sekring dan juga kabel PLN. Baiklah, langsung saja kita lubangi menggunakan bor ya men. Kebetulan bor yang saya gunakan adalah bor cordless yang brushless ya men. Untuk mata bornya saya menggunakan mata bor serbaguna dan juga mata bor spiral. Sedangkan untuk membuat pola kotak saya menggunakan bor rakitan saya sendiri. Untuk mata bornya saya menggunakan mata bor Gerinda Mini. Oke, untuk pelubangan dan pembuatan pola sudah selesai. Saatnya kita rangkai. Oh ya, untuk pipa aluminium ini akan saya potong terlebih dahulu. Saya potong menjadi 4 bagian dan panjangnya masing-masing 2 cm. Oke, ini sudah selesai. Kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Sedangkan untuk plat aluminium ini sebelumnya saya potong terlebih dahulu ya men. Dan plat aluminium ini saya dapatkan dari plat aluminium bekas project separator LCD. Saya potong menggunakan mesin gerinda dengan mata potong cutting wheels. Lalu untuk ujungnya ini saya rapikan sedikit agar terlihat lebih tirus dan pastinya tidak tajam. Setelah terpotong, kita akan lubangi di bagian sisi-sisinya untuk tempat mur bautnya. Untuk melubangi saya menggunakan mata bor serbaguna dan bor yang saya gunakan adalah bor cordless. Setelah terlubangi seperti ini men, lanjut akan saya perbesar lagi di bagian atasnya sedikit, namun tidak sampai tembus. Ini tujuannya untuk meletakkan kepala baut agar tidak nongol. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini, terlihat lebih lurus dan tidak nongol untuk kepala bautnya. Oh ya, untuk lebarnya ini 7,5 cm dan panjangnya di 9 cm. Oke, jika plat aluminium sudah selesai kita potong seperti ini, lanjut untuk elemen pemanas kita pasang. Dan untuk merekatkan saya menggunakan pasta thermal seperti ini atau pasta pengantar panas. Jadi fungsinya selain untuk merekatkan juga agar panas merata lebih cepat. Oke, setelah itu untuk aluminium foil atau solasi aluminium kita pasang di tepinya seperti ini men. Jadi seluruh tepi kita pasang aluminium foil atau solasi aluminium seperti ini. Lalu kita tinggal rapikan di bagian sisi-sisinya. Oke, sudah selesai dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Cukup lumayan rapi dan pastinya rata nempel dengan baik. Jika sudah, untuk bautnya kita pasang. Lalu ini akan saya berikan solasi kertas terlebih dahulu agar baut tidak terlepas. Setelah itu tinggal kita masukkan untuk pipa aluminiumnya. Dan sebelum kita pasang ke boxnya, alangkah baiknya kita siapkan terlebih dahulu ya men, yaitu ring dari PVC. Ini adalah ring dari lembaran PVC yang sudah saya bentuk bulat seperti ini. Jadi tujuannya nanti agar pipa aluminium yang panas tidak langsung bersentuhan ke box plastik. Lalu tinggal kita pasang murnya dan kita kencangkan. Setelah selesai, untuk voltmeter DC kita pasang di sebelahnya seperti ini. Lanjut disusul sepasang banana jack. Setelah itu saklar kita masukkan juga. Ini adalah saklar yang ada lampu indikator dan sebelahnya saklar biasa. Lanjut untuk bagian belakang, rumah sekring kita pasang juga. Dan di bawahnya itu adalah tempat kabel PLN. Yang pasti sudah kita berikan karet pengaman seperti ini men. Oke, jika sudah selesai hasilnya seperti ini, yang saya pegang sebelah kanan adalah kabel PLN, lalu yang putih ini adalah kabel menuju pemanas. Sedangkan kabel 3 ini adalah kabel voltmeter DC. Kita kerjakan terlebih dahulu untuk input dari tegangan PLN.
potong kabel biru seperti ini, lalu kita hubungkan di salah satu kaki sekring. Setelah itu untuk potongan kabel tadi kita pasang di kaki sekring yang satunya. Setelah itu kabel biru yang dari sekring kita hubungkan di kaki saklar yang warna emas. Ini kebetulan untuk kaki warna emas ada di bawah ya men. Terus yang kabel warna coklat ini yang dari PLN kita sambung di kaki saklar yang atas. Oke, setelah itu kita berikan kabel lagi. Kebetulan ini warnanya biru. Dan kita sambungkan di kaki saklar yang tengah. Selanjutnya kita berikan kabel lagi warna hitam seperti ini men, atau terserah untuk warnanya. Lalu kita solderkan di kaki saklar yang warna emas yang bawah seperti ini. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Yang saya pegang ini adalah input dari PLN. Jadi nanti untuk kabel ini kita sambungkan ke dimmer AC 2000 watt. Oke, kita lanjut untuk menyambung kabel dari PLN yang menuju ke LED tester. Kita berikan potongan kabel lalu kita sambung jadi satu di kaki saklar yang warna gold seperti ini, atau kaki saklar yang warna emas. Kita berikan kabel lagi, ini kebetulan warna kuning, yang kita sambungkan di kaki saklar yang atas. Setelah itu kita sambungkan di salah satu kaki saklar yang satunya men. Lanjut kita berikan potongan kabel agak panjang dan kita sambungkan di kaki saklar yang bawah seperti ini. Tentunya di saklar yang tidak ada lampu indikator. Oke, yang saya pegang ini kita sudah bisa mendapatkan tegangan PLN yang nantinya menuju ke LED tester atau ke adaptor. Oke, kita sambung saja terlebih dahulu untuk dimmer AC 2000 wattnya melalui kabel yang warna biru tadi di bagian input. Dan ini jangan sampai terbalik men, untuk input dan outputnya. Ini kebetulan yang input ada di sebelah kanan dan yang outputnya di sebelah kiri. Untuk pemasangan input dan output dari dimmer AC 2000 watt ini jangan sampai terbalik. Oke, jika kita sudah mengetahui untuk input dan outputnya, tinggal kita sambung seperti ini. Dan ini kita sambung yang bagian inputnya terlebih dahulu. Untuk warna kabel terserah men, dan ini bolak-balik sama saja. Yang penting di bagian input PLN-nya. Setelah itu tinggal kita pasang untuk outputnya. Dan untuk outputnya ini langsung menuju ke elemen pemanas men. Untuk pemasangan kabel pun juga terserah, bolak-balik sama saja. Oke, akhirnya sudah selesai untuk pemasangan di bagian elemen pemanas yang sudah terkoneksi dengan dimmer AC 2000 watt. Yang lebih bentuknya seperti ini, dan untuk penyambungannya juga cukup sederhana sekali men. Jadi dari PLN masuk ke input dimmer, lalu outputnya menuju ke elemen pemanas. Jika sudah selesai, kita langsung saja masukkan ke lubang untuk potensionya dan kita kencangkan. Oke, jadi seperti ini saja ya men untuk penyambungan di bagian elemen pemanas. Lanjut kita kerjakan yang LED tester. Untuk adaptornya saya menggunakan adaptor charger handphone. Dan ini akan saya lepas dari casingnya seperti ini men, agar muat di dalam boxnya. Jadi penampakannya seperti ini, sama saja. Yang penting kita ketahui untuk input PLN-nya dan output yang DC. Untuk input PLN nanti kita sambung ke kabel PLN, sedangkan untuk outputnya ini kita jumper saja di bagian bawah USB seperti ini. Untuk mengeceknya saya sambungkan terlebih dahulu ya men, untuk adaptornya ke colokan listrik. Setelah itu untuk outputnya yang di bawah USB ini kita cek untuk mengetahui mana yang positif dan mana yang negatif. Oke, ini menunjukkan 5 volt. Dan yang sebelah kanan itu sepertinya yang negatif. Dan akan saya coba saya balik seperti ini. Setelah saya balik, ini menunjukkan negatif yang di bagian kiri ya men. Oke, dengan cara seperti ini kita sudah bisa mengetahui yang positif sebelah kanan. Akan saya tandai menggunakan spidol agar tidak lupa men. Oke, dengan cara seperti ini kita sudah mengetahui untuk output 5 volt yang negatif dan yang positif. Lanjut kita berikan kabel warna merah seperti ini untuk kaki yang positif. Setelah itu kabel yang hitam untuk kaki yang negatif. Oke, sudah selesai. Untuk penampakannya seperti ini, kita sudah memiliki output negatif dan positif. Oke men, lanjut kita pasang untuk modul adaptor 5 voltnya. Ini saya menggunakan spon dan saya lem menggunakan lem bakar. Lalu saya rekatkan di penutup box seperti ini.
Lalu agar tidak goyang dan tidak jatuh, pastinya kita tambah untuk mur bautnya seperti ini men ya, sebagai pengunci. Oke, lanjut kita pasang untuk modul XL6009-nya di sebelah dari adaptor 5 volt. Dengan cara yang sama kita berikan spons terlebih dahulu dan kita pasang untuk modulnya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk letak modul XL6009 dan juga modul adaptor 5 volt. Oke, kita lanjutkan untuk modul voltmeternya. Ini ada 3 kabel yang kita sambung terlebih dahulu, yang 2 kabel ya men, yang hitam dan putih. Untuk kabel hitam dan putih dari voltmeter ini kita sambung jadi satu di bagian output adaptor 5 volt. Jadi kita sambung seperti ini secara paralel. Setelah itu tinggal kita solderkan di bagian input modul XL6009. Kabel merah seperti biasa di input yang positif, yang kabel hitam di input yang negatif. Untuk proses penyambungan ini jangan sampai terbalik men. Baiklah, kita lanjut untuk pemasangan resistornya. Untuk resistor kita pasang di output modul XL6009 di bagian output positif. Sedangkan di bagian output modul kita berikan potongan kabel warna hitam seperti ini. Setelah itu kita berikan potongan kabel warna merah dan kita sambungkan di bagian kabel warna putih dari voltmeter digital. Dan kita solderkan di output modul yang ada resistornya seperti ini. Oke men, sudah hampir selesai dan kurang lebih seperti ini untuk penyambungannya. Lalu untuk kabel yang dari modul yang ini tinggal kita solder di soket banana jack. Kabel warna merah kita solder di soket banana jack yang merah. Untuk kabel hitam di soket banana jack yang warna hitam. Oke, ini penyambungan yang terakhir men, yaitu input dari PLN. Yang kabel saya pegang ini kita sambungkan saja langsung ke modul adaptor yang 5 volt. Tentunya di bagian input tegangan AC 220 volt. Seperti biasa, ini untuk skemanya silahkan disimpan jika kalian sedang membutuhkan. Oh ya, sebelum kita tutup untuk boxnya, ini kita setting dulu ya men untuk potentiometer pot yang ada di modul XL6009. Pastikan untuk steker kita colokkan terlebih dahulu sambil kita ngetes apakah menyala. Jika sudah menyala seperti ini, untuk tegangan terbaca 24 volt. Ini akan kita set di tegangan 30 volt saja men. Dengan cara memutar potentiometer pot yang ada di modul step up down ke arah jarum jam seperti ini. Jadi ke arah jarum jam itu adalah menambah voltase, sedangkan kebalikan dari arah jarum jam untuk menurunkan voltase. Oke, ini sudah di angka 30, artinya 30 volt. Namun ini 30 volt kecil ya men. Ini sedikit agak flicker karena efek dari kamera. Jika sudah, tinggal kita matikan, kita lepas untuk stekernya dan kita tutup covernya. Akhirnya sudah selesai men, dan bentuknya kurang lebih seperti ini setelah kita selesai untuk merangkai dan memasang beberapa komponen. Sangat kecil dan sederhana sekali. Lalu untuk pipa penyangga dari elemen pemanas, ini memang sengaja saya bikin sedikit lebih tinggi agar tidak mengenai bodi plastik untuk hawa panasnya. Oke, tinggal kita tes apakah alat ini berfungsi dengan baik. Oke, sebelum kita tes pastikan untuk sekring sudah terpasang. Lalu tinggal kita colokkan ke steker PLN. Lalu untuk saklar kita pencet men. Jadi untuk saklar yang ini adalah saklar untuk menyalakan elemen pemanas. Lalu untuk knob potensio ini adalah untuk mengukur tingkat panas dari elemennya. Jadi bisa kita sesuaikan saja untuk tingkat panasnya sesuai dengan kebutuhan. Tinggal kita putar saja untuk knobnya. Lalu yang sebelahnya ini adalah saklar untuk menyalakan fitur LED tester. Lalu untuk outputnya ada di bawah ini.
Untuk mengetes LED pasti kita butuh kabel multitester seperti ini, atau kabel capit buaya juga bisa men. Oh ya, untuk output dari LED tester ini tidak ada arus yang nyetrum, karena ini untuk outputnya adalah tegangan DC. Di sini tertera 30 volt, namun untuk 30 volt ini adalah 30 volt kecil ya men. Jadi nggak bisa kalau kita untuk mengetes lampu LED yang ada komponennya. Jadi sekedar untuk mengetes LED yang tanpa komponen tambahan. Sebagai contoh akan saya tes untuk melepas sebuah lampu LED atau mata LED yang ada di bohlam seperti ini. Oh iya, ada beberapa bohlam LED yang rangkaian komponennya itu seperti ini men bentuknya. Jadi nempel di bagian LED-nya sendiri. Jadi ketika nanti akan kita lepas untuk LED-nya hanya separuh saja seperti ini men. Selain itu ada juga yang modelnya seperti ini untuk letak komponen terpisah. Jadi ini akan lebih mudah sekali kalau kita akan melepas atau memperbaiki sebuah lampu LED. Untuk mereknya sebenarnya sama, namun letak komponennya berbeda. Oke, ini sebagai contoh yang saya pegang ini adalah lampu sein sepeda motor. Tegangannya ini di 12 volt. Ketika kita tes langsung di sini, ini nggak akan bisa menyala ya men, karena ada komponen yang tersambung di mata LED-nya. Jadi untuk mengetesnya langsung saja kita hubungkan di kaki positif maupun negatif dari mata LED. Jadi langsung kita tempelkan untuk jarum probe-nya seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini pastinya kita akan tahu mana LED yang masih bisa menyala atau LED yang sudah putus atau mati. Jika ada salah satu mata LED yang mati, kita harus mengganti dengan mata LED yang baru. Selain mata lampu LED yang model COB seperti itu, kita juga bisa mengetes lampu LED model yang kecil seperti ini ya men ya, dengan berbagai macam ukuran tentunya. Jadi modul ini secara otomatis bisa menyalakan sebuah lampu LED dengan berbagai macam voltase. Cuman untuk nyalanya memang tidak terlalu terang karena ini hanya sekedar LED tester. Oke, saatnya pengetesan di bagian elemen pemanas untuk melepas mata LED. Kebetulan masih dingin karena sudah saya matikan untuk saklar pemanasnya. Nanti akan saya hitung berapa menit kira-kira elemen pemanas ini bisa mencapai 100 derajat. Untuk alat bantu ukur saya menggunakan termometer tembak seperti ini. Oh ya men, untuk termometer tembak seperti ini kenapa tidak bisa untuk mengukur suhu yang ada di plat aluminium? Entah kenapa. Meskipun panas dingin, untuk termometer seperti ini tidak bisa membaca di lembaran aluminium. Maka dari itu nanti akan saya letakkan ini men ya. Ini adalah bekas tempat mata LED yang ada catnya di bagian sisi atas. Karena seperti ini untuk termometer yang saya pakai bisa mengukur suhunya. Tidak masalah, saya letakkan saja seperti ini dan untuk saklar saya nyalakan. Lalu untuk knobnya saya putar secara penuh. Untuk mencapai suhu 100 derajat kira-kira butuh berapa menit men. Oke, ini saya start untuk timernya dan sudah mulai berjalan. Ini untuk suhunya masih di angka 33 derajat Celcius. Dan ini jalan terus ya men, untuk pengukur suhu yang ada di termometer. Oh ya, untuk videonya ini saya percepat ya men, agar tidak terlalu lama untuk menunggu hingga 100 derajat Celcius. Oke, ini sudah mencapai 101 derajat Celcius dan kita butuh waktu sekitar 5 menit 45 detik men ya. Jadi menurut saya ini sangat lama sekali untuk proses pemanasannya. Karena untuk melepas sebuah mata LED kita butuh sekitar 150 hingga 200 derajat men, agar mudah dilepas. Namun ini 100 derajat saja butuh waktu sekitar 5 menit untuk proses pemanasannya. Karena memang untuk elemen yang kita pakai hanya elemen yang 40 watt. Itu pun elemen pemanas dari Magicom. Mungkin bagi teman-teman yang ingin lebih cepat untuk proses pemanasannya bisa menggunakan dua elemen Magicom sekaligus. Tapi satu saja seperti ini sebenarnya cukup ya men. Tinggal kita biarkan saja sekitar 5-7 menit mungkin bisa mencapai suhu yang kita inginkan. Oh ya, ini sebagai contoh untuk termometer tembak seperti ini tidak bisa mengukur suhu di lembaran aluminium. Jadi tadi suhunya 100 derajat Celcius dan ketika saya tembakkan di lembaran aluminium ini tidak akan bisa membaca. Saya tembakkan di lembaran aluminium yang ada catnya, ini bisa terbaca normal men. Seperti ini untuk contohnya.
Mungkin bagi teman-teman yang bisa menjelaskan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, tidak masalah, kita lanjut untuk melepas sebuah mata LED. Sebagai contoh, untuk melepas sebuah mata LED saya menggunakan rangkaian LED yang panjang seperti ini. Lalu tinggal kita letakkan di atas seperti ini dan kita tunggu beberapa saat, lalu kita coba geser untuk mata LED-nya. Oh ya, nih ketika saya ukur menggunakan termometer, untuk suhunya di 167 derajat men. Dengan suhu panas seperti ini pastinya kita sudah bisa untuk melelehkan timah. Dan ini terbukti men, untuk melepas sebuah mata LED sangat mudah sekali. Bahkan saking lamanya untuk komponennya juga ikut terlepas. Saya ukur lagi, untuk tingkat panasnya juga masih stabil di angka 165 derajat Celcius. Oke men, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini, yaitu bagaimana cara merakit LED tester sekaligus alat pencopot mata LED. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka men. Dan bagi kalian yang belum subscribe di channel YouTube The Man Project, silahkan di subscribe karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat men. Oke men, salam kreatif.